Nah, adapun bahasannya dari sumber gempa Indonesia ini, yang pertama pendahuluan kita, yang pertama kita pokok bahasa nanti akan bicara tentang sumber gempa di Indonesia. Kemudian yang kedua inti pertemuan lempeng, zona subduktif ya, subduktif ya, sesar aktif dan kegempaan Indonesia. Dan yang berikutnya nanti ada beberapa referensi yang saya akan catatkan di sini. Nah, kalau kita lihat sumber gempa Indonesia, yang pertama Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap gempa bumi karena posisi geografisnya yang berada di antara 3 lempeng besar ya, di dunia. Nah, yang kemudian yang kedua, hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi tingkat kegempaan yang sama, kecuali Pulau Kalimantan yang memang sedikit lebih di atas ya. Nah, kemudian sumber gempa bumi di Indonesia berasal dari zona subduksi dan sesar aktif di darat. Nah, zona subduksi membentang di sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, selatan Bali, dan Nusa Tenggara, dan membelok ke Pulauan Maluku yang membentuk palung laut. Nah, sesar aktif di daratan tersebut antara lain sesar besar di Sumatera yang memanjang antara utara sampai selatan di Pulau Sumatera. Sementara di Pulau Jawa terdapat sesar Cimandiri, sesar Lembang, sesar Baribis, dan sesar Opak. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif utama dunia, ya, Indo, Australia, dan Pasifik dan Eurasia. Jadi 3 lempeng ini yang saling bekerja dan masih bekerja, ya, Indo, Australia, Pasifik, dan Eurasia. Indonesia terletak di pertemuan lempeng ya. Di sini lempeng terbesar ketiga di dunia meliputi Samudra Atlantik, Samudra Arktik ya, sebagian besar daratan Eropa, Rusia, Asia, dan beberapa cekungan subsamudra. Luasan lempengnya kurang lebih 67,8 juta kilometer persegi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, lempeng Eurasia, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana Indonesia itu diapit dengan lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia, mungkin akan saling bertemu ya. Kemudian juga di sini lempeng Indo Australia, dua lempeng tektonik yang terbentuk dari penyatuan lempeng Australia dan lempeng India, di mana di sini lempeng makro dengan luasan 58,9 juta kilometer persegi. Nah, wilayah Indonesia termasuk lempeng ini adalah Papua dan NTB. Nah, sedangkan untuk Filipina di sini ya, ini pembagiannya. Lempeng Filipina termasuk jenis mikro, berada di bawah Laut Filipina, di mana luasannya kurang lebih 5,5 juta kilometer bergerak dari arah timur ke barat ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, dari arah Papua gitu ya, lempeng Pasifik, kemudian lempeng Filipina yang akan saling bertemu. Kemudian ada Pasifik di sini ya, yang merah, di mana lempeng samudra terbesar dunia dengan luas 103,3 juta kilometer persegi, ya, di mana di sini terletak di Samudra Pasifik yang batas luarnya adalah Ring of Fire. Jadi ini yang membuat Indonesia diapit oleh empat ini ya, Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik. Oke. Nah, dampak dari pergerakan antar lempeng ya. Pertama, sesar lintas Sumatera yang mungkin terjadi ya. Jadi di mana di sini zona sesar Sumatera memiliki panjang 1.900 km terletak melintas tulang punggung Sumatera yang tumbuh di dalam busur vulkanik aktif ya. Jadi ini sangat lumayan ya di daerah Sumatera ini. Nah, kemudian ini sesar lintas Sumatera, kemudian yang kedua sesar Palu Koro Sulawesi aktif bergerak dengan besar pergeseran geodetik 41 sampai 45 mm per tahun. Sesar Palu Koro ini sebagian sesar dengan besar pergeseran tinggi dalam kegempaan yang rendah. Jadi ini petanya seperti ini ya. Nah, sedangkan ada sesar Digul di
Papua, ya. Sesar Digul di Papua, yaitu Sesar Digul merupakan sesar dengan zona sempit ya, yaitu dengan lebar zona sekitar 7 km. Jadi apa namanya ini berdasarkan daripada spesifikasinya ya. Nah, peta zona subduktif dan sesar aktif di Indonesia berikut ya. Sumbernya dari buku peta sumber dan bahaya gempa tahun 2017, Pusat Studi Gempa Nasional. Di sini sudah kita lihat beberapa mungkin aktivitas yang mungkin sudah terjadi ya, beberapa dengan nilai kegempaannya ya. Seperti di Mentawai, Mega Trust di Mentawai Pagai 8,9 di sini dengan A3 0,202 ya, B 0,63 ya. Di sini beberapa diinformasikan petanya ya, beberapa yang kemungkinan kalau yang merah ini adalah subduksinya yang ada segitiganya ya. Kemudian di sini sesar, yang sesar itu yang hanya merah saja. Terus yang kotak yang biru ini segmentasi subduksinya. Ini jika dipetakan seluruh Indonesia ya untuk ini dari BMKG. Nah, kemudian apa itu gempa megatrust? Itu gempa megatrust gempa yang terjadi pada zona megatrust ya, trust ya, atau zona subduksi aktif. Zona megatrust merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan gempa akibat tumbukan lempeng di kedalaman yang dangkal. Jadi, misalkan contohnya ini permukaan ya, ini litosfer, ini mantle, ini ada permukaan air gitu ya, level still water level. Ini akan berakibat pada saat di sini ada megatrust earthquake yang terjadi, ada peristiwa lempeng yang naik dan turun, maka ini akan mengakibatkan ada upward wave atau gelombang yang akan naik dan ini bisa mengakibatkan adanya tsunami. Ya. Nah, pada kondisi ini lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua dan membentuk medan tegangan pada bidang kontak antara lempeng yang bisa bergeser tiba-tiba. Ya. Jika sejumlah lempeng tektonik bertemu, bisa memicu aktivitas vulkanik dan berpotensi terhadap terjadinya tsunami. Nah, ini beberapa peta segmentasi untuk megatrustnya juga teman-teman bisa lihat. Di sini peta sumber dan bahaya gempa tahun 2017, Pusat Studi Gempa ya. Dari hasil penelitian interplate coupling melalui instalasi data GPS secara kontinu ya. Di sini dibilang hasil analisa perhitungannya. Peregangan data-data seismik sebagai berikut. Terdapat 12 segmen subduksi yang membentang dari barat Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Kemudian terdapat 5 segmen yang terpecah, yaitu segmen Mentawai, yaitu dipecah jadi segmen Mentawai Siberut dan segmen Mentawai Pagai. Nah, kemudian segmen Jawa dibagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen Selat Sunda, Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah. Nah, berikut ini peta zona gempa di Indonesia. Di sini ada peta percepatan puncak batuan dasar Indonesia ya, di mana di sini sumber dari pusat sumber bahaya gempa Indonesia tahun 2017. Ya, di sini kita bisa lihat beberapa zonanya ya. Di sini ada percepatannya ya, tergantung daerahnya. Misalkan di sini ada di notifikasi warna biru, hijau, merah ya. Ini percepatan puncak batuannya, dasar SD-nya untuk penelitian interpolasi 2%. Nah, kita bisa menentukan untuk daerah yang kita akan mau bangun untuk spesifikasinya ya. Nah, berdasarkan sejarah kekuatan aktivitas gempa di Indonesia dibagi menjadi 6 daerah aktivitas. Yang pertama daerah sangat aktif di mana magnitudenya 8, lebih dari 8 mungkin terjadi daerah Halmahera, Pantai Antara Irian. Kemudian daerah aktif magnitudenya kurang lebih 8 sampai 7 sering terjadi di lepas pantai barat Sumatera, Kepulauan Sunda dan Sulawesi Tengah. Kemudian yang ketiga ada lipatan dengan retakan, daerah lipatan retakan dengan magnitudenya kurang dari 7
daerah Sumatera, Kepulauan Sunda, Sulawesi Tengah. Kemudian daerah yang keempat dengan atau tanpa retakan magnitudo kurang dari 7, daerah pantai barat, Sumatera, Jawa bagian utara, Kalimantan bagian timur. Kemudian yang kelima daerah gempa kecil magnitudo kurang dari 5 dan jarang ya, terjadi di daerah pantai timur selatan, pantai timur Sumatera dan Kalimantan Tengah. Dan yang keenam daerah stabil di mana tidak ada catatan sejarah gempa, daerah pantai selatan Irian, Kalimantan bagian barat ya. Jadi ini peta zona gempa di Indonesia. Nah, kemudian kita coba lebih jauh melihat zona subduksinya Sumatera ya. Nah, di sini zona subduksi Sumatera terletak di bagian timur Samudra Hindia di mana sekitar 300 km dari pantai barat daya Sumatera dan Pulau Jawa. Di mana di sini lebih dari 5.000 km mulai dari Myanmar ya, di barat laut dan berakhir di Pulau Sumba di sebelah tenggara. Nah, palung Jawa dihasilkan oleh subduksi miring dari lempeng Indo-Australia ke lempeng Sunda dan tingkat 61 mm per tahun di selatan dan 51 mm per tahun di utara. Kerak samudra yang tersubduksi melalui margin ekresi tersebut memiliki variasi usia 40 sampai dengan 100 MA ya, dan struktur di sepanjang paritnya. Nah, kemudian berikutnya profil untuk seismik di Palung Sumatera menunjukkan bahwa lempeng Indo-Australia yang turun ya. Kita lihat di sini ya. Yang turun bagian sini memiliki vektor slip yang berputar ke arah timur laut ya. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan lempeng mendominasi oleh geseran dekstral di dalam lempeng Indonesia Australia dengan orbit 3,6 sampai dengan 4,9 cm per tahun. Deformasi transpresif dari tepi plat subduksinya adalah yang utama untuk menyerap gaya gesernya ya. Jadi ini apa namanya yang perlu diwaspadai. Kemudian di sini zona sesar Sumatera membelok ke arah selatan menyatu dengan sistem sesar mendatar selatan sistem Sumatera. Palung Sumatera dekat bagian barat laut dan barat Sumatera didefinisikan sebagai daerah rawan bencana tinggi ya, di mana kekuatannya kurang lebih 6,0 sampai 7,0 ya magnitudenya ya, untuk dan kemudian terjadi cukup sering yaitu sekitar 6 sampai 12 sampai dan 10 sampai 30 tahun masing-masing. Nah, kemudian di sini ada zona subduksi Sumateranya ya. Jadi di sini ada tabel megatrustnya ya. Jadi di sini dengan beberapa segmennya, structure name-nya ya. Misalkan contohnya di Aceh, di Amdanan itu untuk kedalamannya di situ untuk dia punya ke panjangnya ya kurang lebih 1.300, dia di Semelunya kurang lebih 300, dan di Mentawai ini juga nomor 2 ya 760 ya, untuk eh, berapa daripada panjang daripada mungkin patahannya. Nah, kita ketahui di tanggal 26 Desember 2004 di sini terjadi gempa juga, gempa dangkal ya, rupture. Gempa besar M-nya lebih besar dari 8 ya maksudnya. Di sini di sepanjang 1.200 km dengan lebar 300 sampai 400 km. Di sini Briggs dan kawan-kawan ya, di mana di sini apa namanya cukup ya berpotensi terjadinya tsunami. Nah, kemudian ada di sini skema untuk kompleks subduksinya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini bagaimana dalam margin konvergen dalam ekresi memegang peran penting ya, lebar prisma bervariasi dari 40 km sampai 350 km. Di sini lebar palung Sumatera dikendalikan oleh masukan sedimen dan laju ekresi dan sejarah ya. Nah, di sini apa namanya zona subduksi untuk Sumatera prisma akresinya relatif 120 sampai 140 km dan cekungan busul depan mendalam. Jadi ini bagaimana penampang skema kompleks subduksinya seperti tergambar ini teman-teman, bagaimana apa namanya aktivitas daripada patahan itu ya,
kemudian peristiwanya turun dan sebagainya, sehingga mengakibatkan mungkin adanya apa namanya pergerakannya. Nah, kemudian kita masuk di pergeseran sesar, teman-teman. Ya, kita lihat di sini ya, pergeseran sesar adalah batas antara lempeng yang terbentuk jadi dua buah lempeng tektonik yang saling berpapasan, mungkin ya, yang saling berhadapan. Kemudian ada pergeseran yang mungkin arahnya yang arah ke kiri ke kanan misalkan ya. Ya, bergesekan secara horizontal atau sama lain dengan arah menyamping dan berlawanan ya. Nah, batas lempeng ini terbentuk sepanjang zona pemekaran samudra, terbentuk di dasar laut ya biasanya, tetapi juga ada di daratan ya, di kerak samudra dan di kerak benua. Kemudian sistem ocean range ya, tidak margin accretional ya, terus menerus, tetapi serangkaian segmen punggungnya diimbangi dengan transform fault ya. Hampir tegak lurus untuk segmen punggung atau ridge-nya, hampir tegak lurus dengan terhadap arah penyebarannya, di mana sebagai transform fault-nya terletak sejajar dengan arah penyebarannya. Jadi ini kita lihat diagramnya menunjukkan sesar transform fault di mana batas lempeng dan kedua lempeng bergerak secara menyamping. Di bawah ini juga segmen dari punggung laut ya, ocean ridge-nya tadi diimbangi dengan transform fault-nya ya. Kemudian kita masuk di sesar semangko ya. Di sini ada patahan semangko adalah bentuk geologi yang membentuk di Pulau Sumatera dan dari utara selatan. Ya, jadi ini dimulai dari Aceh hingga terus Semangko di Lampung. Jadi ini areanya ya. Jadi patahan yang terjadi di area Aceh sampai dengan Lampung. Di mana terbentuknya patahan Semangko bermula sejak jutaan tahun lampau saat lempeng Samudra Hindia menabrak secara menyerang bagian barat Sumatera ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Nah, sesar Semangko ya, di mana di sini dalam The Great Sumatra Fault 1967 menyebutkan retakan ini terbentuk pada periode Miocene ya, sekitar 13 juta tahun yang lalu ya, di mana lempeng bumi di bagian barat patahan Sumatera ini senantiasa bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 mm ya. Nah, ini beberapa sumber rekaman di gempa di Jawa. Ya, teman-teman bisa lihat beberapa kondisi yang sedang terjadi. Sesar Lembang juga ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang pertama untuk sumber-sumber gempa yang ada.